dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Desti Mulyaningsih dapat berjumpa dengan Anda dalam acara Pintu Inspirasi. Program acara yang selalu memberikan kita inspirasi dari narasumber-narasumber yang berhasil menyelami makna kehidupan. Dalam episode kedua ini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang komedian dan juga presenter kondang dalam telequiz yang pastinya Anda tahu, Jari-Jari. Siapa dia? Tetap bersama saya dalam Pintu Inspirasi setelah yang menginspirasi berikut ini. Masya Allah, Tami itu waktu itu katanya dia makan mie sampai keselak katanya. Ini siapa lagi orang rambutnya keribu, itu keribu di situ. Kuliah pakai sandal jepit, ngelamar gue katanya. Madrasah abdi kentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi kaganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat, seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, saat ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu pembawa acara telequiz Jari-Jari. Siapa dia? Anda benar, dia adalah Ferasta Subardi, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Mas Pepeng. Saat ini kita sudah berada di depan rumah beliau di Jalan Bumi Pusaka Cinere, nomor C98. Kita langsung masuk aja yuk. Assalamualaikum. Mari pemirsa. Yuk masuk yuk. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Peng. Tuh ada tamu. Assalamualaikum Mas Pepeng. Iya, pemirsa, ini dia ruangannya Mas Pepeng. Kalau nggak salah beberapa media sempat bilang dulu ini sebutnya gua ya Mas Pepeng ya. Boleh duduk di sini ya Mas Pepeng ya? Silakan. Oke, terima kasih. Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat, saat ini kita sudah berada di ruangannya Mas Pepeng atau Ferasta Subardi. Assalamualaikum Mas Pepeng. Salam. Iya, alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Mas Pepeng? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Iya, pemirsa, seperti yang pemirsa tahu, Mas Pepeng ini sejak kuliah, beberapa tahun setelah kuliah itu tergabung dalam Sersan Prambors ya Mas Pepeng ya. Tadi di depan kita sudah lihat fotonya ya. Kemudian dan terkenal juga menjadi seorang komedian. Telequiznya juga dibawakan dengan sangat apik, yaitu telequiz Jari-Jari yang tadi kita bahas di depan. Kemudian sekarang jadi penulis buku juga. Pemirsa PKPU TV pasti penasaran banget nih Mas Pepeng. Sebenarnya perjalanannya itu sampai bisa membuat aktivitas yang luar biasa sampai terkenal itu seperti apa?
mulai dari kecil, nggak kejauhan kan. Oh iya. Ya mulai saya nikah aja lah. Boleh. Jadi waktu saya awal berkenalan dengan istri saya itu, waktu istri saya masuk kuliah, itu waktu saya mapram, saya melihat jauh, saya tertarik gitu. Lalu saya cuma hanya ikuti, dia ke musola nggak ya katanya. Waktu dia sholat, oh ya. Udah, sudah itu saya minta sahabat saya untuk kirim salam, saya pengen kenal. Nah, sejak perkenalan sampai pernikahan, itu 3 bulan. Jadi waktu awal saya kenal seminggu, saya langsung lamar. Saya nggak cari pacar, saya mau cari istri. Luar biasa. Itu Masya Allah, Tami itu waktu itu katanya dia makan mie sampai keselak katanya. Ini siapa lagi orang rambutnya keribu, itu keribu di situ. Kuliah pakai sandal jepit, ngelamar gue katanya. Nah tapi ya saya emang nggak main-main. Artinya insya Allah saya lalui semua dengan istiqoroh. Dan saya ingat sekali waktu itu mau malam takbir, jadi pas Ramadan saya ke rumahnya. Mama itu mertua saya perempuan almarhumah agak nyentil saya dikit. Ya artinya, Anda tuh serius nggak sama anak saya katanya. Oh ya serius, saya bilang. Ya kalau Anda serius, Anda harus lamar katanya. Ya barangkali dalam hati saya mikir, oh iya, biasanya kalau suruh ngelamar gini kan laki-laki ngajir. Kalau enggak, saya enggak. Saya mau ketemu Om, langsung saya datang, saya bilang, Om, saya mau minta putri Om. Saya belum kerja, tapi saya insya Allah bisa memberi makan, saya masih kuliah. Wah, gitu bapaknya waktu itu, Masya Allah. Kalau bisa saya rekam kali, seru kali. Jadi dia bilang, oh iya, silakan, tapi dia cool, orangnya diplomat kan. Iya. Tapi Anda harus lamar sekeluarga. Oh iya, seminggu kemudian saya lamar sekeluarga. Dan alhamdulillah, setelah dengan persiapan segala 3 bulan saya menikah. Nah pendek kata, saya langsung kuliah tetap, saya menjalani semua hobi saya, termasuk di dunia seni dan segala macam. Nah disitulah saya, karena dulunya tahun 78 saya menang lomba lawak, dan saya buat grup tahun 85 saya gabung dengan Sersan Prambors. Ya begitu terus sampai akhirnya saya punya anak 4 laki semuanya. Dan setelah 10 tahun saya kuliah, jadi dari 78 ke 98 saya baru selesai, baru lulus 10 tahun. Iya. Tapi alhamdulillah anak-anak saya nggak ada yang nurun sama saya. Iya. Mereka on time semua. 3,5 tahun selesai. 92 saya jari-jari. Sampai 2001, 9 tahun. Iya. Kemudian waktu zamannya krisis moneter kan, itu semua terjadi penyempitan pembuluh dompet semuanya, ampun deh. Iya. Kerjaan nggak ada lagi semuanya. 98 saya kuliah lagi. Tapi bersamaan dengan itu saya ditawari satu acara, namanya Warna-Warni. Itu berjalan 5 tahun. Saya drop out. Istilahnya produsernya, Mas, kalau lo kuliah kan ngeluarin duit, ini ngedatengin duit katanya. Akhirnya saya DO. Nah alhamdulillah justru saya S2-nya saya selesaikan di saat saya sakit seperti sekarang ini tahun 2004. Psikologi ya? Iya, ambil masternya saya di psikologi. Jadi waktu penelitian ke desa saya pakai kursi roda gitu. Dan itu pastinya nggak berjalan mulus begitu saja ya? Jadi begitu selesai menikah, ditahan sama mama, tapi lama-lama udah ada keluar dulu. Akhirnya kami keluar, ngontrak rumah petak waktu itu. Jadi situ kami mulai, kami jualan donat dulu, jualan pisang goreng. Kalau nggak habis donat pisang goreng harus kami yang makan berdua. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU.
Saya ingat waktu saya lagi nyusun skripsi, istri saya itu, Tami itu, dia kan desain pakaian. Betul. Jadi kami itu belanja ke Tanah Abang jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Itu saya sambil baca untuk nyusun skripsi. Nah itu nanti dia bikin istilahnya mix and match. Jadi kain-kain tuh dijadiin satu, nanti ditawarin sama teman-teman, gue mau yang ini, dia desain. Oke. Nah kami dulu nggak punya penjahit. Menjahit sendiri Mbak Tami? Enggak, kami cari penjahit yang termurah. Nah kami tuh jalan di sekitar rumah tuh ada tukang jok mobil. Ayo Pak, jahit baju. Katanya. Aduh Neng, mama mah tiasa Neng, katanya. Tiasa ngejahit jok. Mana bisa jahit halus kayak gini? Bisa. Akhirnya mau Tami diajarin. Sampai akhirnya dia jadi penjahitnya. Nah bersamaan dengan itu saya alhamdulillah membaik. Artinya di saat saya kuliah, saya dapat tawaran untuk main film dan segala macam. Ya saya terima. Tapi yang paling penting buat saya kan, saya jualan baju untuk kostum untuk pemain-pemain gitu loh. Nah jadi kami udah ngalamin tuh kayak jet coaster naik turun. Kami jualan donat dulu, jualan pisang goreng. Kalau nggak habis donat sama pisang goreng harus kami yang makan berdua. Sampai bener-bener ada satu masa kami lihat donat sama pisang goreng tuh, aduh, mual. Iya gitu. Luar biasa. Jadi pemirsa PKPU TV, tidak ada kesuksesan yang kita dapatnya mulus ya Mas Peng ya. Harus ada perjuangannya. Dan yang pasti kalau misalnya kita yakin dan mau berusaha, kesuksesan itu pasti akan datang ya Mas Peng ya. Iya. Insya Allah, begitulah janji Allah kan begitu. Iya betul. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah ada, kenapa kita takut sih? Betul. Artinya seperti sekarang pun, alhamdulillah saya kan Batman ini tempat tidur terus. Tapi alhamdulillah rezeki ada aja gitu. Dan istri saya masih alhamdulillah segar. Anak saya pertama, kedua, ketiga alhamdulillah sarjana dari biaya kami dan bantuan teman-teman tentunya. Yang keempat alhamdulillah lagi menyelesaikan kuliahnya di Malaysia. Kata kuncinya satu, yakin. Orang banyak yang nanya, gimana abang bisa bertahan seperti ini? Katanya. Ya saya cuma jawabnya sederhana, saya pakai kacamata iman. Kalau pakai kacamata akal, kita nggak akan kuat, nggak akan nyampe. Karena kita berandai-andai, wah coba ya ketemu obatnya begini-begini. Hanya kepada Allah kita meminta, kalau kita minta kesembuhan, dengan saya mengingat Allah, berzikir, bener hati tenang. Pertanyaan orang, jadi sakitnya hilang bang? Alhamdulillah sakitnya nggak hilang. Tapi saya damai. Saya berpikir kadang-kadang gini loh. Bukan kadang-kadang, artinya akhirnya saya 9 tahun saya disekolahkan oleh Allah di ruangan ini. Muncul satu pertanyaan di diri saya. Ya Allah, saya harus sedih atau bergembira dengan keadaan ini? Karena saya merasa makin cerdas. Makin cerdas ngeliat sesuatu itu. Masya Allah. Selama ini Pepeng kemana aja gitu. Artinya waktu anak saya nanya, Bapak kira-kira bisa sembuh nggak Pak? Happy ending udah pasti, itu janji Allah. Sembuh itu di tangan Allah. Gimana maksudnya Pak? Happy ending itu insya Allah Bapak sembuh atau Bapak dipanggil, itu happy ending. Nah, Bapak ingin berbagi sama kalian dalam menunggu sesuatu yang namanya happy ending, kan kita akan menunggu. Kan mati itu udah pasti. Kita hanya tinggal nunggu. Itu kita harus cerdas. Sehingga pada waktu ada wartawan nanya, menurut Bang Pepeng ini dalam keadaan seperti ini adalah manusia yang seperti apa? Itu kan pertanyaan nyusahin kan? Jawabannya juga susah. Lu nanya apa pengen ditonjok sebenarnya. Menurut Abang gimana? Itu versi saya. Iya. Saya adalah manusia paling sukses dan beruntung di dunia. Karena apa? Saya nggak pernah mati langka, nggak pernah, insya Allah nggak pernah. Berarti Allah itu energi terbesar di balik survive-nya Mas Pepeng. Seharusnya begitu. Seharusnya saya katakan begitu. Itu highlight, bold, garis miring, underline. Udah komplit tuh. Ada pertanyaan, abang nggak marah ya lihat bangsa kita kayak gini? Ada nanya tuh wartawan. Enggak sebenarnya. Wartawan tuh agak-agak keki mas saya. Iya. Abang sok pinter, sok suci sendiri katanya. Enggak, saya bilang saya juga nggak marah lihat Anda ngomong begitu. Terus dia nanya, jadi abang
abang suka ngeliat keadaan seperti ini. Nah, itu pertanyaan cerdas, saya bilang. Dan itu pasti seru banget kalau kita simak jawabannya setelah yang menginspirasi berikut ini. Nah, jadi saya katakan, saya belum ajar, saya pantang mati. Saya sakit, iya. Tapi kalau saya belum ajar, saya harus usaha dong. Kembali lagi dengan Mas Pepeng dan juga saya dalam Pintu Inspirasi. Ya Mas Pepeng, tadi ada yang sempat terpotong ya, kita akan lanjutkan nih. Kira-kira apa jawaban Mas Pepeng kepada wartawannya? Jadi mereka bilang, lanjutkan pertanyaannya. Baik. Jadi abang suka ngeliat keadaan seperti ini. Nah, itu baru pertanyaan cerdas, saya bilang. Iya. Kalau ada orang nanya saya suka atau tidak suka, saya nomor satu akan ngacung. Saya tidak suka keadaan ini, tapi pertanyaan saya, apa harus marah? Justru semua harus kita kendalikan dalam keadaan yang benar-benar sadar 100%. Anak muda sekarang nyontek pemimpin-pemimpin kita ya, katanya. Kesalahannya dari situ. Enggak di situ, saya bilang. Apa kesalahannya? Kesalahannya mereka nggak pegang Al-Quran sama hadis. Sudah titik. Saya kalau nggak pegang Al-Quran dan hadis, saya mungkin wow, sakitnya nggak karu-karuan. Saya dikasih painkiller, saya nolak. Karena painkiller toleransinya itu pendek. Jadi dia 4 jam hilang sakit. Habis itu dia kesakitan lagi, minum lagi. Dan sehari boleh 4 kali, berarti 16 jam. Ya kalau tidur, kalau nggak tidur kan minum terus. Iya betul. Itu yang saya namakan kenyamanan semu. Kenyamanan yang paling benar-benar nyata. Itu gantung aja sama Allah, ya Allah saya sakit, tolong saya. Saya cuma miring ke kanan, saya bilang sama istri saya, Dek, tolong peluk saya ya. Iya, doain saya tidur. Saya zikir, tidur. Iya, luar biasa. Tidur. Dan begitu bangun, sakitnya hilang, Bang. Ya enggak. Ya tapi itu yang saya harus hadapi tiap pagi. Ya pemirsa, jangan pernah marah sama kondisi kita, apalagi sampai marah sama Allah. Karena kalau misalnya kita marah, gak akan ada yang bisa kita lakuin. Tapi kalau misalnya kita coba ikhlas, itu artinya otak kita akan membantu kita untuk mencari solusi atas permasalahan atau derita atau apapun sakit yang kita rasakan. Bayangkan pemirsa, Mas Pepeng itu dalam kondisinya yang sedang tidak baik ya. Kalau dibilang sakit ya, kurang ganteng. Nah ya itu. Saya sering banget lihat bahasa itu ya. Jadi tadi saya sempat bilang juga nih sama kru saya, kalau misalnya Mas Pepeng nulis saya lagi kurang ganteng, itu artinya ya kurang ganteng ya. Iya, walaupun di atas tempat tidurnya oke, baik. Mas Pepeng yang sekarang jadi Batman itu tetap bisa menyelesaikan studi pasca sarjananya, kemudian bisa menulis buku juga, bisa tetap menjadi seorang trainer. Jadi kalau yang saya dengar tuh ini ruangan ini terbuka untuk siapapun tamu yang ingin datang ya, Mas Pepeng ya. Dan ya kita bisa bilang ya, jadi guru di atas ranjang itu Mas Pepeng yang bisa lakuin. Tapi kita mau tahu juga nih Mas Pepeng, ketika memang Mas Pepeng saat ini tetap bisa membuat karya, membuat buku atau tetap menjalankan usaha juga ya, itu kira-kira masih ada tantangannya nggak sih? Dan kalau misalnya tantangan itu muncul atau hambatan itu muncul,
apa cara yang Mas Pepe lakukan untuk menghadapinya? Sebenarnya hidup itu kalau mau diartikan kan banyak. Hidup itu perjuangan, hidup itu research, hidup itu tantangan, kan gitu. Kenapa saya bilang research? Dari re sama search, jadi pencarian kembali. Lalu give value, itu adalah sesuatu. Jadi seandainya saya mencari kenapa saya harus berbuat baik, saya lalu ambil contoh. Itu kan research. Oh, ada si A, si B, si C, si D berbuat baik seperti ini untuk memperoleh ini karena Allah. Ada yang karena harta, ada yang karena ini. Lalu saya tinggal memilih kan. Value yang saya kasih, nilai yang saya kasih adalah berdasarkan apa yang saya yakini. Kalau seandainya ditanya tantangan, hidup itu benar-benar tantangan. Bangun pagi kita benar-benar ditantang mau tidur terus apa mau bangun. Bangun sholat malam tantangannya mau tidur terus apa mau sholat malam. Alarmnya udah bunyi, mau tidur lagi. Iya, malah alarmnya dibantu. Yang saya selalu ingat, pantang mati sebelum ajal. Nah iya. Iya. Apa itu? Pantang mati sebelum ajal itu sebenarnya kan banyak orang yang di luaran tuh yang belum dicabut oleh Allah nyawanya, tapi dia udah mati duluan. Putus asa. Iya. Kalah kampanye, terjun dari pohon toge. Iya, malahan sekarang udah disiapin rumah sakit jiwa khusus untuk yang kalah. Patah hati, begini, bugono ya. Nah, jadi saya katakan, saya belum ajal, saya pantang mati. Saya sakit, iya. Tapi kalau saya belum ajal, saya harus usaha dong. Itu keluar jadi quote saya, jadi pantang mati sebelum ajal. Gitu. Iya, dan itu juga yang harus menjadi salah satu pegangan kita, boleh ya? Pantang mati sebelum ajal. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Mas Pepeng setelah yang inspirasi berikut ini. Ulang tahun perkawinan ke-25 baru nurut, saya bilang gitu. Terus dia bilang, yang enggak lah katanya. Tapi sekarang totally katanya. Madrasah abdi kentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat, kembali lagi dengan saya Desi Mulyaningsih dan tentu saja dengan Mas Pepeng, narasumber kita yang luar biasa, inspiratif. Iya, Mas Pepeng, karena ini memang acaranya namanya Pintu Inspirasi. Sebenarnya dari awal pun kita berbincang tadi, itu inspirasinya udah bermunculan nih. Mungkin ada lagi kisah inspirasi yang masih bisa dibagi nih, yang benar-benar pengalaman itu nggak bisa Mas Pepeng lupakan. Boleh nih? Apa ya? Ya, ada dua sebenarnya. Itu semua dari istri saya. Iya. Waktu awal saya sakit, istri saya itu kelihatan kalau dia bingung. Tapi cool banget. Hati saya tadi dipegang. Dan belakangan waktu saya tanya, kenapa kamu nggak bilang saya harus sabar? Itu terlalu klise. Dan kamu udah tahu kamu harus sabar. Jadi statement yang dia keluarkan dan dia tulis di bukunya, kita sedang menjalani peran baru. Karena setiap peran membutuhkan tanggung jawab. Setiap tanggung jawab ada SOP-nya, Standard Operating Procedure. Bagaimana caranya? Jadi begitu saya dapat itu, saya langsung bikin tulisan, saya baca ini baca itu. Sampai mungkin kesan di istri saya, ini laki gue nih, begitu gue ngomong kok malah nggak didengerin. Padahal saya terinspirasi dari dia gitu. Yang kedua, jadi waktu ulang tahun pernikahan kami yang ke-25, jadi tahun 2008, saya udah sakit. Istri saya berdiri di depan saya. Istri saya ngomong gini, boleh saya ngomong? Oh ya? Saya juga deg-degan, mau ngomong apa lagi nih? Kenapa ya? Saya syukur sekarang alhamdulillah. Tapi kenapa ya kok saya sekarang nurut sama kamu? Ulang tahun perkawinan ke-25 baru nurut, saya bilang gitu. Terus dia bilang,
yang enggak lah katanya. Tapi sekarang totally katanya. Saya terharu. Terus saya bilang, ya alhamdulillah berarti kamu berubah sekarang. Tapi percaya, tapi bilang apa? Bukan saya yang berubah, kamu yang berubah katanya. Nah, itu yang saya katakan supporting. Jadi sebenarnya pernikahan itu adalah saling support dan saling menghargai. Kata kuncinya apa? Research. Jadi cari kehebatan dari masing-masing pasangan. Begitu saya dibilang bahwa saya yang berubah, saya itu berkaca-kaca. Masya Allah. Istriku sempat-sempatnya ngeliat perubahan aku. Dan itu sebuah hadiah yang bukan main gitu. Baik, pemirsa, satu kata kunci, komitmen. Ketika sudah berani untuk mengambil satu langkah, harus berani untuk menjalankannya dengan jalan yang terbaik. Harus komitmen dan amanah. PKPU juga, Mas Pepeng, lembaga kemanusiaan nasional PKPU itu sedang berupaya juga untuk menjadi lembaga yang amanah nih. Amin, insyaallah. Iya, mohon doanya. Iya, Dan insyaallah. sebelumnya saya juga penasaran nih, Mas Pepeng kenal PKPU dari siapa nih? Mulai sejak kapan Mas Pepeng kenal sama PKPU? Alhamdulillah sejak awal-awal dibangun. Iya. Sama dokter, alah lupa saya. Oh iya, dokter Narus. Iya. Zaman-zaman pasar minggu dulu, rapat di awal-awal. Gitu. Luar biasa. Dari awal. Alhamdulillah. Ada mungkin masukan untuk PKPU dari Mas Pepeng? Saya udah nggak bisa masukin apa-apa lagi. Karena Masya Allah PKPU saya lihat kiprahnya bukan main, udah mengembangkan benar-benar dari dananya umat untuk umat gitu loh. Semoga semakin benar-benar menjadi sumber empowering, jadi pemberdayaan. Betul. Dan satu kata, berbicara dengan, bukan berbicara kepada. Iya. Dan saya lihat PKPU dengan programnya berbicara dengan, dia ada di dalamnya terus. Kalau bicara kepada kan, zakat aja dilempar sana kemari, selesai dia duduk sini kipas-kipas. Iya. Kami juga PKPU yang mencoba untuk semakin amanah. Lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ya Mas Pepeng ya. Amin, insyaallah. Melalui PKPU tentu saja. Ya, itu dia pemirsa PKPU TV, perbincangan kita dengan Mas Pepeng. Inspirasinya luar biasa dari awal sampai akhir, sepertinya wah, ini harus dijadikan satu buku nih. Ya, tapi sebelum kita berpisah, ada salah satu usahanya Mas Pepeng yang saya senang banget sih sebenarnya melihat produk dari usahanya beliau ini. Apa dia? Boleh ya Mas Pepeng ya? Saya perlihatkan kepada pemirsa ya. Nah, ini dia kacang pepeng. Nah, nggak perlu dideketin kan? Iya, ini Mas Pepeng ya? Iya betul. Ini kacang pepeng. Siapa nih yang punya ide pertama kali bikin kacang pepeng itu? Mbak Ini Tami. sebenarnya kan bukan. Ini kan sebenarnya kan saya join dengan teman. Iya. Mereka yang jual, mereka yang buat. Bang jualin dong katanya. Oh iya, yuk. Saya coba dulu. Wah enak nih. Saya coba di keluarga, ataunya Masya Allah bagus gitu. Ada harum. tips untuk keluarga. 30 cara membahagiakan pasangan. Iya, mau disebutin 30. Enggak. Satu. Cara pertama adalah belikan dia kacang pepeng. Oh iya. Cara kedua, ketiga, keempat, sampai 30 beli kacang pepeng lagi. Oh iya. Itu dia pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda mau membahagiakan siapapun yang paling dekat dengan hati Anda, jangan lupa beli kacang pepeng. Gurih. Rasanya berisik. Iya, kriuk-kriuk. Baik. Ya pemirsa, dapat nih oleh-oleh dari Mas Pepeng. Oleh-oleh aja ya? Iya. Asik, oleh-oleh nih. Ya, kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya dari Pintu Inspirasi. Jangan lupa pemirsa, selalu berpikiran positif, selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan tidak pernah kehilangan kata yakin kepada Allah. Itu saja untuk episode Pintu Inspirasi kali ini. Saya Desti Mulyaningsih, pamit dari kediamannya Vera Sasbadi alias Pepeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan menggugah nurani